wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmindati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini, Rabu 7 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran pada kelas 4 dengan materi peristiwa Isra Mi'raj. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap bro, dan ban bro, siap bro, hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, belajar SKI pasti bisa. Allahu Akbar, yes. Sehat semua? Sehat. Belum belajar? Alat tulisnya disiapkan? Masih ada sampah ini dalam kelas. Coba dibersihkan dulu. Jadi sebelum belajar, supaya dalam belajar kita nanti dipermudah dan dilancarkan, ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Siap bro. Gobrok, gobrok. Selamat pagi guru. Selamat pagi semuanya. Belajar sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen ya. Adinda Alia Fardita, Ibu, Aldi Ardiansa, Ibu, Azri Imran, Ibu, Afif Ardian, Ibu, Kaila Afifah Ramadhani, Ibu, Davi Irmansa, Febrina Hoirnisa, Ibu, Kenny, Lutfiona, Muhammad Gifari Jagawali, mana? Baik. Kita doakan ya supaya cepat sembuh ya. Nafisa, Ibu, Nafia, Ibu, Putri Maulida, absen ya. Mana? Gak ada yang sakit kali. Rafael Aditama. Ibu. Baik, untuk pagi ini Ibu
pembelajaran kita hari ini. Ini yang pertama yaitu melalui pengamatan video peristiwa Isra Mi'raj, siswa mampu menyebutkan pengertian dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi kelompok menggunakan video peristiwa Isra Mi'raj, siswa dapat menyebutkan peristiwa penting di dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ayo kita berdiri sebelum kita belajar kita SPI dulu. Dan selanjutnya untuk pagi ini kita akan belajar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Dari pagi ini kita akan belajar tentang Isra Mi'raj. Bisa dilihat di situ ya. Ada yang sudah tahu apa itu Isra Mi'raj? Belum pernah mendengar? Oke, sedikit Ibu jelaskan ya untuk materi Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu adalah dua kata gabungan yang digabung dari Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ya. Tepatnya terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan peristiwa yang tidak dialami oleh manusia biasa dan hanya dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, beliau disebut ya dari surga, disebut oleh malaikat Jibril. Nah, beliau membawa kendaraan yang bernama Buraq ya. Setelah dari Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi Muhammad SAW ini dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit sampai lapisan langit tertinggi, dan di setiap langit beliau singgah dan bertemu para nabi ya. Nah, beliau melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha atau yang disebut dengan langit ke-7. Nah, di situ beliau menerima secara langsung perintah sholat 5 waktu. Nah, setelah ini Bu Guru akan menayangkan sebuah video tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalian harus memahami ya, mendengarkan, karena kalau tidak mendengarkan atau kalian melewatkan satu saja, nanti kalian tidak bisa mengisi deskripsi. Karena setelah ini Bu Guru akan membagikan kelompok ya untuk kalian semua. Oke, kita lihat videonya. Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha.
Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai buruk menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madyan, Tusina, dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salat 2 rakaat. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Lalu di langit yang keenam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali turun sampai langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan alasan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Setelah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari semalam. Dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa sholat fardu 5 waktu dalam semalam, akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril turun ke bumi. Kalian sudah melihat tadi tayangan video tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sudah paham mengenai peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Ya Bu, kendaraan buruk itu apa sih? Pertanyaan yang bagus ya. Kendaraan buruk itu seperti kuda putih ya. Kalian tadi bisa melihat kan di video? Ada gambarnya? Ada lagi pertanyaan? Saya Bu, Ya. nabinya ada 7 lapis. Ya. Berarti nabinya ada 7 bersimbol. Siapa aja sih Bu? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi ada 7 lapis langitnya ya. Terus beliau bertemu dengan Nabi Adam. Itu Nabi Adam itu Nabi alaihissalam ya. Nabi Adam alaihissalam itu Nabi yang pertama ya. Dan yang kedua yaitu Nabi Yahya dan Ishak ya. Dan yang ketiga Nabi Yusuf alaihi salam. Yang keempat Nabi Idris alaihi salam. Yang kelima yaitu Nabi Harun alaihi salam. Dan yang keenam Nabi Musa alaihi salam. Dan yang terakhir Nabi Ibrahim alaihi salam.
Nah, untuk selanjutnya, guru akan memberikan tugas kelompok. Kelompoknya ada 4 ya. Coba duduknya. Sini. Sudah? Udah ya? Selanjutnya kalian deskripsikan ya materi tadi yang kalian lihat di video pembelajaran tadi tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi silahkan di sini ya. Kelompoknya kalian tulis nama-namanya ya. Ayo. Kerjakan. Ya, Oh, sini ya. ya di sana. Sudah selesai semuanya tugasnya? Perwakilan maju setiap kelompok ya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafia Khalisa dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari dari Masjidil Aqsa hingga Masjidil Haram pada langit ketujuh. Jadi Isra Mi'raj adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Sidratul Muntaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kasih aplaus. Ya, kelompok keempat.
yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah langit ketujuh. Langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa alaihi salam. Langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kasih aplaus. Ya, terima kasih buat semuanya dari kelompok 1 dan kelompok 5 ya. Jadi kalian sudah bisa memahami dan kesimpulannya peristiwa Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram itu berada di kota mana? Sedangkan Masjidil Aqsa berada di kota Palestina. Setelah menuju Masjidil Aqsa, beliau menuju ke Sidratul Muntaha atau yang disebut langit ketujuh. Dan tepatnya terjadi pada tanggal 27 Rajab ya, tahun ke-11 kenabian bertepatan pada tahun 621 Masehi. Jadi semuanya kalian sudah memahami. Untuk sekarang ini Ibu Guru akan memberikan evaluasi tugas untuk sendiri-sendiri ya. Dikerjakan.
selesai? Udah ngumpul semua? Terima kasih untuk pembelajaran. Oke, terima kasih sudah mengumpulkan tugas semuanya. Dan untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian semua dalam pembelajaran hari ini, menjadi lebih rajin dalam beribadah, dalam menjalankan sholat lima waktu. Sebelum kita pulang, mari kita doa terlebih dahulu. Ayo, dipimpin ke sini. Jebrok, medrok, gebrok. Selamat siang Bu Guru. Kalian kalau pulang sudah berada di galai.